mobil ini saya ngambil harga 70 juta. Mobil ini saya ngambil harga 70 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman semua ini, sahabat-sahabat saya ini, seprofesi, sehobi off-road, camping, ya kan? Apalah yang hobinya di hutan, ya kan? Kali ini saya mau review mobil Pajero tipe GLS 4x4 tahun 2014. Kebetulan waktu itu saya dapat mobil ini, mobil lelangan, ya kan, dengan kondisi mati, ya kan. Nah, pada waktu itu saya lihat lelang di suatu media internet, ada mobil Pajero 2014, ya kan. Itu kondisinya mati, ya kan, nggak hidup, dengan limit harga 70 juta. Mobil ini saya ngambil harga 70 juta. Saya nggak bohong nih, cerita ini fakta, ya kan. Terus waktu itu saya coba kontak person pihak panitia balai lelang, ya kan. Apa benar itu mobil, terus kerusakannya apa, kok bisa sampai harga 70 juta, ya kan. Waktu itu dia bilang apa ini kondisi ICU nggak ada, terus aki nggak ada, terus radiator nggak ada, hampir semua komponen tapi nggak vital, komponen menurut saya kecil-kecil itu nggak ada. Ya maklumlah, mobil eks tambang itu banyak di kanibal orang, ya kan. Jadi dilelang 70 juta. Terus lelang pertama saya nggak ikut waktu itu, tapi saya pantau dan mobil itu belum laku, ya kan. Lelang minggu kedua saya lihat mobil itu diiklan lagi, di harga sama 70 juta. Akhirnya waktu itu saya cross check mobil itu ke lokasi. Kebetulan lokasinya ada di Kalimantan, ya kan. Saya cek mobil itu, kerusakannya joknya belakang nggak ada, ya kan. Terus bumper depan nggak ada, ya. Ibarat kata apa ya, ya emang wajar lah.
Tapi saya feeling saya bisa mampu betulin mobil ini, ya kan. Alhamdulillah saya memberanikan diri untuk ikut lelang mobil ini, ya kan. Terus waktu itu saya ikut ngebid itu ikut lelang, ya kan. Dan harga dasar yang saya tawar tetap sama 70 juta. Ternyata nggak ada yang ikut untuk lelang, hanya saya untuk lelang mobil ini. Akhirnya selang beberapa detik saya dinyatakan pemenang. Akhirnya saya dalam hati saya bingung. Ya apa ya ini ya? Kalau saya batalin saya rugi 5 juta. Kalau lelang nggak diambil ya, kita rugi 5 juta. Tapi kalau diambil, resikonya saya harus betulin mobil ini. Terpaksa waktu itu saya bismillah, insya Allah saya bisa. Akhirnya saya lunasi, ya kan. Tapi BPKB-nya menyusul ini 14 hari, ya kan. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, ya kan. Ini kan balai lelang resmi, mau nggak mau saya harus bayar lunas. Terus saya panggil pihak towing untuk bawa ke pelabuhan di Kalimantan. Dari Kalimantan saya bawa ke Surabaya. Kebetulan saya kan Surabaya. Dari Surabaya saya towing ke alamat saya di Sidoarjo. Ya. Akhirnya pelan-pelan saya betulin. Saya cek, saya diagnosa kerusakannya apa, ya kan. Pertama saya browsing ICU, ya kan. Saya browsing radiator, ya kan. Dari situ semua terkumpul, ya kan. Akhirnya lama-lama hidup, tapi masih ginjal. Terus turbonya juga ini udah soak lah. Akhirnya saya betulin pennya turbo itu di ini ada yang ketriknya itu harus diganti lah ya. Akhirnya saya ganti, ya kan. Dari hampir 1 bulan lebih saya diagnosa, saya perbaiki pelan-pelan, akhirnya selesai. Alhamdulillah, walillahillallah, mobil ini ready dan siap. Terus ini bumper, kan depannya aslinya nggak ada, ya kan. Akhirnya saya beliin bumper besi, ya kan. Kebetulan saya suka hobi ke gunung, off-road, ya off-road lah, ya kan. Kata orang off-road kecil atau off-road besar, yang penting off-road, ya kan. Saya beliin bumper di temen di Jakarta. Harganya kalau nggak salah 4 juta kalau nggak salah. Terus dari pihak bumper ngirim ke Surabaya. Dari Surabaya ongkosnya free, ya kan. Akhirnya saya pasang. Nah ini bentuknya ini. Lampunya dulu itu, lampunya bukan headlampnya ya, lampunya itu nggak ada. Ya namanya 70 juta bos, ya kan. Kita dapat mobil kalau 70 juta ya kayak Grand Max, tapi saya dapat Pajero. Minusnya pajaknya mati 1 tahun, ya kan. Akhirnya saya perbaiki pelan-pelan, lampu railingnya pun nggak ada, ya kan. Akhirnya saya pasang ini. Ini aslinya warna putih, ya kan. Terus saya stiker Scotland lah namanya, ya kan. Itu 3 jutaan, insya Allah 3 juta, ya kan, 3 juta. Terus dari bannya pun ban pelek, karena sudah gundul ya bannya, itu saya ganti, peleknya pun saya ganti. Jadi ban peleknya itu saya jual waktu itu laku 2 juta kalau nggak salah, 2 juta. Terus saya beliin ban pelek. Ban peleknya ini saya beli harga
berapa 5 juta kalau nggak salah. Dari temen dia pakai beberapa hari karena mobil dipakainya di mobil Pajero standar, tapi dia nggak pakai speakernya shock, jadi ya ini kena kupingan fender itu, jadi nggak bisa, akhirnya dijual. Tawar menawar kena 5 juta, ya sudah saya bayar, dikirim ya kan, terus saya pasang. Nah itu terus ini saya dulu punya Hilux ya kan, ini deflektanya Hilux bukan Triton ya kan. Ya apa, saya ngakal supaya masuk, kalau dibuang kan mubazir, sia-sia, akhirnya saya pasang di sini deflektanya. Kalau bannya sama peleknya ini aslinya warna chrome ya kan, tapi saya cat biasa lah, cat pilok ya kan, ya sampai ngelupas, cat 3 kali lapis ya kan, warna chrome ya. Ringnya ring 16 kali 35. Ini kan ini ya, 16 dari 35, mereknya Safiro Extreme ya kan. Nah, kondisi waktu itu masih bisa dibilang 99% lah ya kan, baru dipakai beberapa hari itu. Terus ini semua ya kan, ini terus sayap belakang, ini bumper belakang saya buat sendiri, saya pasang wing saya beli online itu sekitar 4 jutaan ya kan. Kapasitasnya yang ini yang 13.000 lbs ya kan. Terus ininya besi untuk bumpernya saya pakai tebal yang 8 mili ya kan, semua 8 mili ya kan. Nah, saya beli besi di ini, besi bekas kok ini, saya buat ini nggak sampai berapa, nggak sampai 200 lah ya kan. Ya sepintar-pintar lah ya kan, orang meminim dan meminimkan biaya ya kan. Tuh. Kalau keadaan dalamnya kita lihat dari depan ya kan. Nah, ini shop depannya. Ini kondisi depannya, 44 sudah beres ya kan, 44 aktif. Nah, terus ini audionya ya gini kondisinya ya kan, audionya masih bawaan ya kan. Ini kalau yang belakang ini yang tengah, AC-nya kurang dingin, AC-nya ya kan. Nah, tinggal tambah freon aja, namanya mobil harga 70 juta waktu itu kan. Nah, alhamdulillah bisa jalan. Saya mau cek yang belakang. Nah, ini penampakan belakang mobil saya. Saya hobinya traveling, off-road, dan camping ya di hutan. Saya selalu bawa ini, apa ya, gerinda, bor, ini senso ya kan. Itu juga ada tabung pemadam kebakaran ya kan, jaga-jaga ya kan. Terus saya ada ini, ada apa ini, untuk narik kalau ada insiden ya kan. Jadi ya perlu ditarik, saya pakai ini kekuatannya 2 kali kekuatannya itu sekitar 6 ton. Saya buat sendiri, biaya lebih murah, kekuatannya bisa diadu ya kan. Ini saya isinya ini meja ya,
meja lipat, ya kan. Buat ya kalau hidup di alas atau di hutan ya gini, meja lipat. Ini peralatan makan, ya kan. Ini peralatan camping, bahan makanan, ini baju, sepatu, sandal ada di sini semua. Dan saya selalu bawa genset, kemana-mana selalu bawa genset, ya kan. Kalau ada insiden apapun, seumpama saya sendirian di hutan, insya Allah saya nggak begitu bingung ataupun bimbang karena semua saya sudah punya. Dan kebetulan ini peralatan saya ini semua pakai baterai, bukan listrik, jadi baterai, ya kan. Nah ini, kalau ini camping, camping, ini tenda, ini tendanya. Tenda, ya kan. Nah, jadi isinya ini itu ada yang atas itu yang kuning itu terpal bawah ya. Jadi kalau nggak camping, kalau tidur siang-siang ya pakai itulah, ya kan. Itu ya, ini mobilnya, mobil harga 70 juta, ya kan. Jadi sekarang kita lihat depannya, bumper depan ini alhamdulillah saya sudah pakai wing. Wingnya juga sama, wing 13.000 lbs, harganya pun sekitar 4 jutaan, ya kan. Nah, ini kalau lampu-lampu ini copotan dari mobil Hilux kemarin sih, ya kan. Nah, itu juga copotan. Ini saya pakai Orari. Jadi kalau ada butuh bantuan, saya pakai Orari. Ini antenanya, ya kan. Jadi masih nyala terus, HT-nya masih ada. Nah, kan. Nah itu HT. Nah itu kan HT. Jadi sewaktu-waktu saya bisa ngebreak teman-teman dimanapun posisinya. Nah ini tombol ini kalau ini yang belakang. Kita nyalain yang ini. Nah, kalau sudah nyala ini kita tarik karena yang atas bawah ini untuk belakang. Atas itu untuk naik, bawah untuk ke atas untuk masuk, ke bawah untuk turun wingnya. Kalau ini kalau gini ini yang belakang. Kalau yang satunya ini yang depan, ya kan. Ini kita nyalain. Bentar. Nah, nyala kan? Nah, ini juga sama, ke atas itu untuk masuk, ke bawah untuk turun. Nah, udah gitu aja. Nah, ini untuk tombol-tombol. Ini saklar saklar pilot. Ini lampu depan, lampu atas, ya, lampu belakang. Nah, ya. Ini masih kosong. Saya nggak tahu untuk apa, tapi saya udah siapin semua. Masih kosong yang ini, ya kan, cadangan lah, ya kan. Ini saya selalu bawa kamera dimanapun. Nah ini kamera kecil, ini kamera ini bisa ditaruh di baju, taruh di mana, ya kan. Sekarang kan zaman digital, ya kan. Nah, jadi apapun perlu di review. Tuh kondisinya ya gini bro, ya kan. Nah ya, sekarang kita akan coba nyalain mesinnya ya. Suaranya kayak gimana, mesinnya halus enggaknya, ya kan. Nah ini, ya kan. Sekarang kita akan coba nyalain mesinnya. Bro, ya kan, suaranya bro, dengar kan. Kita akan coba gas suaranya. Alhamdulillah kan nggak ada masalah. Kita akan lihat mesinnya. Ini mesinnya bro. Kotor sih,
ini baru kemarin saya dari gunung, gunung 2 hari, ya kan? Belum saya sempat perbaiki, belum saya sempat cuci, ya kan? Oh iya, ini ada tambahan. Dulu ini untuk air dari beavernya nggak ada. Akhirnya saya belikan ininya, tabung airnya, air untuk beavernya miliknya TAP. Ini, ya kan? Persamaan lah, ya kan? Soketnya pun saya akal. Terus saya taruh di sini. Alhamdulillah normal, ya kan? Ini tutupnya kemarin juga nggak ori. Saya belikan yang ori sekitar 50.000. Tuh. Itu aja sih. Nah, ini. Suaranya bro masih halus, ya kan? Ya. Ini. Ya, alhamdulillah. Jadi mobil ini saya ngambil harga 70 juta, administrasinya 2 juta, towing dari Balai Lelang ke pelabuhan itu 800. Kapal sekitar berapa kemarin ya? Kapal sekitar 1.500.000, ya kan? Terus dari pelabuhan ke tempat saya itu sekitar 700, ya kan? Nah, terus saya perbaiki pelan-pelan sekitar pokoknya totalnya itu 120-an lah, semua beres. Nggak sampai, insya Allah nggak sampai 120. Kenapa nggak sampai 120? Soalnya banyak kayak pelek ban itu kan saya nggak taruh, tapi saya jual, terus saya tambahi uangnya untuk beli ban pelek, ya kan? Terus dari turbonya itu kan saya nggak beli baru, cuma saya untuk catriknya aja, ya kan? Nah, terus lainnya bla 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 bla, ya kan? Nah, itu jadi ya anggaplah itu 120 itu saya udah dapat mobil Pajero 2014, tapi pajak masih mati, ya kan? Jadi ya 120 dapat mobil Pajero GLS 4x4 2014 yang sudah siap. Ini mobil insya Allah tidak akan saya jual, insya Allah sampai kapanpun ini akan saya wariskan ke anak-anak saya nanti, ya kan? Biar jadi kenangan, ya kan? Jadi pesan saya, jangan takut beli mobil X tambang, jangan takut beli mobil yang rusak, selagi punya pengetahuan, selagi punya feeling, ya kan? Semua itu bisa kita wujudkan. Yang penting kita siap dan ikhtiar, ya kan? Ya, semoga ini obrolan saya ini, masukan saya ini bermanfaat, ya kan, bagi teman-teman yang mau cari mobil X tambang. Tidak ada yang rugi beli mobil X tambang. Karena apa? Mobil X tambang ini RPM-nya masih dikit. Jujur RPM masih dikit. Ada yang bilang mobil tambang itu pasti tinggal busuknya. Oh, salah besar. X tambang itu mobil X tambang itu beda lah. Kerjanya dia nggak angkut sawit, nggak angkut batu bara, ya kan? Dia cuma untuk ini aja, monitor. Nggak ada ceritanya mobil Pajero, mobil Triton, mobil Ford itu untuk angkut sawit, angkut batu bara. Yang angkut ya truk. Kalau mobil-mobil gini untuk operasional PT ya paling untuk pegawai, stafnya, dia untuk ke tujuan ngecek, kan? Cuma kelemahannya jarang ini dia kalau sudah rusak udah ditaruh karena ada mekaniknya. Buktinya saya beli ini dengan kondisi 70 juta di Balai Lelang aman-aman aja, kan? Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi gitu dulu informasi dari saya.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, mohon sekiranya subscribe, like dan komen di channel saya, channel Mak Jelep, ya kan. Subscribe, like dan komen kan gratis, ya kan, dan juga nolong lah, ya kan. Nah, dan saya insya Allah akan memberikan info-info update yang terbaru yang mungkin teman-teman butuhin, ya kan. Semoga dari perbincangan ini teman-teman bisa nambah wawasan, ya kan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mak Jelep Offroader.